Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi sidang skripsi agar kalian merasa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi sidang skripsi agar kalian merasa tenang. Ya, sehingga saat kalian merasa tenang, kalian bisa lancar mempresentasikan hasil penelitian kalian kepada dosen penguji, ya. Karena ketenangan ini sangat penting untuk kalian agar jalannya sidang skripsi ini berjalan dengan lancar, khususnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu ini perlu diperhatikan oleh kalian karena saat sidang skripsi ini adalah saat yang menentukan bagi kalian apakah kalian memang dinyatakan lulus atau tidak. Kalau misalnya gagal di dalam sidang skripsi, tentu resikonya adalah pertama kelulusan kalian tertunda. Yang kedua, ya kita malu juga ya dengan teman-teman. Kita sudah menyelesaikan skripsi begitu lama, tapi saat sidang skripsi malah tidak lolos di sana. Nah, maka dari itu ini penting sekali untuk diperhatikan oleh kalian. Nah, agar kalian bisa merasa tenang saat melakukan sidang skripsi, yang harus pertama kali kalian lakukan adalah memahami isi skripsi kalian. Jadi pahami betul skripsi kalian. Nah, saya yakin saat memang kalian melalui proses-proses pembuatan skripsi dengan baik dan benar, tentu ini tidak menjadi hal yang sulit bagi kalian, karena dalam prosesnya itu merupakan proses pemahaman, ya, dari mulai pembuatan bab 1 sampai dengan bab 5 tentu kalian akan hafal betul. Bolak-balik ke dosen pembimbing, revisi, kita baca ulang, kita kaji lagi, kemudian kita lengkapi yang kurang dari pembimbing. Dalam proses pemahaman skripsi tidak lagi menjadi hal yang sulit karena di dalam prosesnya kalian sudah melakukan proses pemahaman. Harusnya seperti itu, namun yang namanya manusia kadang ada lupa, ya. Apalagi saat menghadapi sidang, kita menjadi gugup. Yang harusnya kita bisa jawab, malah kita tidak bisa bicara, sehingga disangka kita ini tidak menguasai. Nah, itu karena memang kita tidak siap untuk presentasi, padahal kita sudah mengetahui jawabannya. Hanya karena memang kita nervous, semuanya jadi gagal. Nah, maka dari itu ini penting sekali untuk kalian perhatikan, ya. Ketika memang kalian paham betul, itu harus sudah muncul kepercayaan diri untuk menyampaikan materi skripsi kalian. Karena percaya diri itu muncul dari sebuah pemahaman. Ya, kalau misalnya kita tidak paham lalu kita memaksakan untuk percaya diri, nah itu dikatakan ya negatif percaya dirinya. Itu yang pertama, ya. Jadi pahami betul materi skripsi kalian. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dengan dosen pembimbing. Tidak hanya konsultasi dalam proses pembuatan skripsi, namun kita juga harus bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing saat menghadapi sidang skripsi. Biasanya dosen akan memberikan tips, ya, bagaimana menghadapi sidang skripsi, atau bahkan memberikan satu insight kepada kita. Selain tips dan saran yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada kita, biasanya dosen pembimbing juga akan memberikan saran terkait slide kita, atau bahkan pembimbing akan memberikan satu wejangan-wejangan bagi kita agar kita lebih termotivasi saat menghadapi sidang skripsi. Jadi tips yang kedua adalah konsultasikan kepada dosen pembimbing sebelum kita maju sidang, ya. Minimal kita dapat kata-kata motivasi dari dosen pembimbing kita. Lalu yang ketiga adalah tidur cukup sebelum sidang skripsi. Jadi jangan dibiasakan besoknya kita mau sidang skripsi malah bergadang. Maka dari itu belajar untuk memahami materi skripsi ini harus dilakukan sebelumnya, ya. Jangan pas
malamnya besok mau sidang skripsi kita kelimpungan ngafalin ya. Nah, ketika memang kita lakukan itu dan itu menjadi kebiasaan, artinya kita belum pandai mengatur waktu. Kalau kita sudah pandai mengatur waktu, kita bisa memberikan waktu istirahat kepada kita untuk mempersiapkan sidang. Saat sidang kita harus terlihat fit dan fokus ya. Kalau misalnya kita kurang tidur, biasanya tidak akan maksimal saat sidang skripsi. Jadi yang ketiga ini adalah tidur yang cukup pada malam sebelum sidang skripsi. Nah, selanjutnya yang keempat, wajib sarapan atau sudah makan siang sebelum kalian melakukan sidang. Kadang ini menjadi hal yang sepele tapi penting sekali. Biasanya kalau kita merasa lapar atau tidak sarapan terlebih dahulu, itu tidak akan maksimal saat proses sidang skripsi. Kita menjadi tidak fokus. Nah, makan makanan yang baik tentunya agar saat proses sidang berjalan dengan lancar. Bila perlu minum vitamin ya agar kita terlihat fit dan segar. Yang kelima adalah latihan berbicara, latihan presentasi. Kita harus selalu latihan, bila perlu kita latihan depan teman-teman kita, atau kalau misalnya pembimbing bersedia melatih kita presentasi dan memberikan masukan, melakukan simulasi sidang skripsi itu lebih baik. Ya, ini perlu minimal kalian latihan dengan teman kalian. Teman kalian yang akan memberikan masukan ya, meskipun dengan teman kita harus saling support juga ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, datang lebih awal dari jadwal. Jangan sampai atau jangan biasakan kita mepet ya. 5 menit sebelumnya kita buru-buru datang. Biasakan setengah jam atau sejam sebelumnya kita sudah ready. Online ataupun offline itu harus dipersiapkan. Misalnya kalau online kita sudah siap di depan gadget kita, di depan tools-tools yang akan kita gunakan. Kalaupun offline kita sudah siap. Kalaupun offline kita pun sudah siap menunggu dekat ruangan sidang. Itu harus dibiasakan, jangan mepet-mepet. Kesiapan kita ini akan memberikan satu efek yang positif sehingga kita bisa maksimal saat memaparkan hasil penelitian kita. Selanjutnya, yang ketujuh ya, cek semua peralatan. Kalau online, kita harus cek mulai dari koneksi internet, laptop kita, gadget kita yang kita gunakan, pencahayaan ya, kemudian background harus seperti apa, itu harus dicek dengan baik agar tidak ada kesalahan teknis saat proses sidang skripsi. Ini akan menjadi hal yang serius saat ada kesalahan-kesalahan teknis seperti itu. Kalaupun offline, kita pun sama harus cek mulai dari file kita yang akan kita paparkan, yang akan kita sajikan, laptop kita apakah berjalan dengan baik, kemudian koneksi ke layar seperti apa. Nah, itu harus dipersiapkan. Intinya cek semua peralatan. Jangan lupa juga bawa alat tulis. Sediakan alat tulis untuk mencatat masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Yang kedelapan, nah ini hal yang paling penting juga, selalu jaga kesehatan. Seminggu sebelum sidang, kesehatan kita harus dijaga. Karena kita tidak tahu ya, kalau misalnya tiba-tiba sakit, sayang juga kan tidak bisa mengikuti sidang dengan baik. Ya, maka dari itu selalu jaga kesehatan. Itu yang ke-8. Yang terakhir, tipsnya adalah berdoa dan minta restu orang tua. Itu yang penting juga. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.